rekan-rekan guru, panitia, orang tua murid, serta anak-anakku yang kusayangi yang berada di rumah. Hari ini kita MPLS daring. Perkenalkan, nama Ibu Rusna Jalaluddin, mengajar PPKN kelas 9. Materi yang akan Ibu bawakan hari ini adalah Tata Tertib SMP Negeri 5 Kota Sorong. Anak-anakku, mari kita ikuti bersama penjelasan tentang materi Tata Tertib SMP Negeri 5 Kota Sorong. Ketentuan Umum Bab 1. Tata tertib atau tata krama sekolah adalah sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan aktivitas sehari-hari di dalam lingkungan sekolah yang mewujudkan proses pembelajaran yang efektif. Artinya anak-anakku bahwa dengan adanya tata krama, tata tertib di sekolah, anak-anak dapat jadikan patokan bagaimana bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan aktivitas pembelajaran dalam lingkungan sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mewujudkan dan menunjang proses pembelajaran yang efektif. Setiap peserta didik wajib melaksanakan tata tertib dan tata krama sekolah secara konsekuen, kesadaran, dan rasa penuh tanggung jawab. Pasal 1. Pakaian seragam. Peserta didik diwajibkan menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Baju seragam dimasukkan ke dalam rok atau celana, sehingga terlihat rapi. Memakai kaos kaki, lengan tidak digulung. Untuk wanita, rok di bawah lutut. Memakai topi, ikat pinggang, dasi sesuai ketentuan. Tidak memakai celana yang disobek karena gaya. Tato, dan make up. Peserta didik dilarang berkuku panjang, bertato, atau menggunakan make up dan perhiasan yang berlebihan. Pasal 3. Masuk dan pulang sekolah. 1. Jam pelajaran dimulai pukul 7.07.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Timur. 2. Peserta didik wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum bel masuk. 3. Peserta didik terlambat melapor pada guru piket. 4. Setiap pergantian jam pelajaran, siswa atau peserta didik dilarang meninggalkan kelas. 5. Ruang kelas dan laci meja bersih dari sampah plastik dan kertas. 6. Peserta didik tiba dan pulang sekolah dilarang nongkrong di gerbang sekolah atau di emperan jalan. 7. Peserta didik diwajibkan pulang langsung ke rumah, kecuali yang mengikuti kegiatan sekolah. Pasal 4. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Setiap kelas membentuk tim piket kebersihan secara bergilir. Setiap kelas mendapat giliran piket umum sesuai jadwal. Tugas piket kelas membersihkan ruang kelas, menyiapkan sarana prasarana di dalam kelas seperti penghapus. Peserta didik membiasakan hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik membiasakan budaya antri dalam kegiatan sekolah maupun luar sekolah. Peserta didik menjaga ketenangan kelas maupun lingkungan sekolah. Peserta didik mengikuti kegiatan proses belajar, upacara bendera, dan pengembangan diri. Pasal 5. Sopan santun pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah, peserta didik diwajibkan memberikan salam kepada kepala sekolah, guru, dan tata usaha serta sesama teman bila bertemu. 2. Saling menghormati, menghargai perbedaan agama, latar belakang sosial, budaya. 3. Berani menyatakan pendapat bila benar, mengakui kesalahan dan meminta maaf, serta selalu mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari teman atau guru. Pasal 6. Upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Peserta didik wajib mengikuti upacara hari-hari besar kenegaraan. Pasal 7. Tentang kegiatan keagamaan di SMP Negeri 5 Kota Sorong. Bahwa setiap peserta didik wajib melaksanakan ibadah sesuai keyakinan yang dianut masing-masing. Kedua, setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah, misalnya ibadah OSIS bagi yang beragama
Kristen, beragama Kristen Katolik, dan yang beragama Islam maupun yang beragama Hindu. 8. Larangan-larangan. Peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah tidak diperbolehkan membawa dan melakukan tindakan. 1. Membawa HP kecuali diizinkan guru karena tugas. 2. Merokok, minum minuman keras, mengedar dan mengkonsumsi narkotika atau obat terlarang lainnya. 3. Berpacaran di lingkungan sekolah. 4. Merusak fasilitas sekolah. 5. Membawa kartu bermain judi. 6. Membaca dan membawa gambar film pornografi. 7. Berkelahi perorangan maupun berkelompok. 8. Membawa tamu dari luar tanpa seizin pihak sekolah. Pasal 9. Administrasi sekolah. 1. Nama peserta didik yang dipakai dalam administrasi sesuai dengan akte kelahiran. 2. Peserta didik yang bermaksud pindah sekolah atau berhenti, orang tua wajib mengajukan permohonan tertulis kepada kepala sekolah. 3. Semua peserta didik wajib memelihara buku-buku dari sekolah dan mengembalikan tepat waktu di perpustakaan. Pasal 10. Penjelasan tambahan. Yang dimaksud kartu adalah semua jenis kartu permainan. 2. Pemanggilan orang tua peserta didik tidak dapat diwakilkan. Kehadiran peserta didik minimal 80% dari tatap muka selama proses pembelajaran 1 semester. 4. Permintaan izin dan sakit melalui wali kelas dengan lisan ataupun tertulis. 5. Permintaan izin keluar kota melalui kepala sekolah. Baiklah anak-anakku, sesi pertama sudah kita lewati, yaitu pembahasan tata tertib, bab 1 bagian umum, bab 2 bagian pasal 1 sampai pasal 10 tentang tata tertib. Kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu tentang pelanggaran dan sanksi bab 3. Namun sebelumnya, mari anak-anakku sekalian, Ibu yakin kalian sudah penat dan sudah capek. Ayo silakan berdiri. Anak-anakku, kita berdiri, kita gerakan olahraga sedikit, kemudian kita dengarkan musik. Mari kita sama-sama ice breaking, kita sama-sama bergoyang. Oke? Jangan malu-malu, sudah SMP harus berani berdiri, harus berani menggoyangkan badan untuk lebih santai. Sebelum kita memasuki sesi kedua dan menjawab pertanyaan pada Google Formulir tentang tata tertib. Oke, semangat. Kalian telah menari bersama, maka pada akhirnya kalian akan belajar dengan mandiri, yaitu materinya Ibu kirim pada grup WA dan Google Formulir. Silakan kalian baca, kemudian kalian menjawab pertanyaan yang ada di Google Formulir. Selamat bekerja.